tanya, anakku sudah dapat belum bagian dari tawakal kepada Allah? Sudah dapat belum dia bagian daripada i'timad, bersandar kepada Allah? Sudah dapat belum dia bagian daripada husnudzon billah? Sudahkah dia dapatkan daripada makna istiqomah? Tadi Gus Hasan Syadzili minta kepada, bukan saya tapi kepada kita semua. Di sini orang-orang tua kita lebih banyak yang lebih afdol, insyaallah Pak. Doakan mereka ini dan semua yang ikut bersama mereka. Insyaallah subulus salam, anak akan menjadi benar-benar sesuai namanya, menjadi jalan orang-orang mendapatkan keselamatan. Istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam praktek ilmu, istiqomah dalam penyebaran ilmu, istiqomah dalam mencari rizki, istiqomah dalam segala kebaikan, tidak nyimpang kanan, tidak nyimpang kiri, insyaallah. Bapak, kembali kepada cerita ibu. Ini anak alim luar biasa. Kalau pegang mic, kalau untuk zaman sekarang paling hebat. Ceramahnya luar biasa. Teman-temannya kalah sama dia. Sampai suatu hari dia izin sama bapaknya. Bapak, aku pengen hijrah ke negeri Fulan bin Fulan. Salah satu daerah di pinggiran daripada Timur Tengah situ. Daerah pinggiran Yaman, ada yang mengatakan dia minta izin ke India. Lalu bapaknya bilang, anakku, aku rasa ilmumu sudah cukup, engkau sudah dewasa, engkau untuk tampil dakwah udah hebat, tapi aku sadar bahwasanya engkau memiliki seorang yang punya hak sama, bahkan lebih dari aku. Siapa abah? Anak bertanya. Gurumu Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Ini juga bapak ibu harus kita sadari, orang tua santri, orang tua murid, kita sebagai orang tua memang membesarkan anak, kita orang tua memang melahirkan anak, kita memang orang tua memberikan mereka nafkah, tapi jangan lupa guru mereka adalah orang yang memiliki hak sama, bahkan lebih besar dibandingkan kita terhadap anak kita. Lalu sang ayah ngomong, kau pergi ke sana, datangi gurumu, minta izin, minta doa. Kalau dia izinkan, maka pergilah engkau. Tapi kalau dia tidak mengizinkan, walaupun aku sudah mengizinkan sebagai abahmu, jangan kau coba untuk jalan. Subhanallah, ini orang tua ngerti kedudukan seorang ulama. Maka sang anak ibu datang menemui sang guru. Dia minta izin, dia mengatakan, wahai guru, aku minta izin kepadamu, ayahku telah mengizinkan aku pengen dakwah menyebarkan ilmu ke daerah Fulan bin Fulan. Lalu sang guru Al-Imam Ali bin Abdullah Segaf tahu tentang jati diri sang anak. Karena maaf ibu bapak, kiai kita, ulama kita, apalagi mereka yang sudah memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, terkadang mengenal anak kita jauh daripada kita, lebih paham tentang anak kita jauh daripada kita orang tuanya sendiri. Lalu Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf mengatakan, Fulan, engkau mau berdakwah di ujung daripada negeri Yaman ini atau di India, di sana siapa yang memberikan jaminan kepadamu? Sang anak dengan tegas menjawab, Bapak, oh guru, jangan kau bimbangkan, aku punya abah, punya teman mufti di itu negeri. Dia orang kaya, dia orang yang karom, sudah menjanjikan untukku akan memberikan aku fasilitas untuk aku tinggal, makan, minum, bahkan apa yang kuinginkan untuk fasilitas dakwah. Tersenyum Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf. Apakah kata Habib Ali, pergilah engkau? Tidak bapak. Beliau mengatakan, ya waladi irji wastafti galbak. Pulang engkau wahai anakku, kau periksa dari hatimu kembali. Sang anak bingung, pulang lapor kepada abah, abah aku belum diizinkan, aku disuruh meriksa lagi keadaan aku kurang apa? Dia bilang, ilmu sudah luas, ceramah pandai, menyampaikan ibarat-ibarat hebat, tapi kenapa Habib Ali nggak ngizinkan? Hanya dia pun berpikir, bapak sudah cukup lama, kata abahnya, mungkin kau waktu ngadep beliau adabmu kurang, coba kau datang lagi. Datang lagi ibu, dia menghadap sang guru, menyatakan minta izin pengen pergi dakwah. Guru pun menyampaikan soal yang sama, bapak, siapa yang akan memberikan jaminan untukmu di sana?
Maka sang anak kembali menyebutkan, wahai guru, aku punya abah, punya teman seorang mufti, seorang yang kaya, karom, siap menjamin aku di sana. Apa kata sang guru, Bapak? Irji ila baitak istafti golbak. Disuruh balik lagi, Pak. Sang anak tambah bingung, nanya abahnya pun bingung. Akhirnya abahnya bilang, coba kau cari temanmu yang ngerti tentang isyarat dari gurumu ini. Sang anak pun paham, ada seorang murid yang tidak menonjol ilmunya, tidak menonjol kepandaiannya, tapi sang guru cinta luar biasa karena ini murid memiliki kelebihan yang lain, urusan batinnya jauh lebih daripada dia. Lalu dia mendekati temannya, ibu, dia nanya, dia bercerita, aku sudah 2 kali datang ke Habib Ali, aku minta izin untuk keluar, aku pengen dakwah, bukankah engkau tahu aku sudah cukup mapan untuk dakwah? Temannya senyum, lalu kenapa aku tidak diizinkan? Habib Ali bilang suruh balik lagi, suruh periksa diriku lagi. Maka saudaranya ini bertanya, apa yang dikatakan oleh Habib Ali? Dia berkata, siapa yang akan memberikan jaminan engkau di sana? Aku jawab bahwasanya di sana ada mufti, teman abahku, orang kaya, karom, siap memberikan jaminan. Maka sang teman yang memiliki batin yang lebih terang, ainul basirah yang lebih terang, tertunduk dan menangis. Lalu dia berkata, wahai saudaraku, semoga Allah membukakan pintu hatimu. Demi Allah, sungguh guru kita Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf bukan mengharapkan jawaban yang seperti itu, tapi dia mengharapkan jawaban yang kau katakan, yang menjamin aku Allah. Itu yang diharapkan oleh guru kita. Sang anak ini yang tadi alim, ilmunya hebat, tiba-tiba langsung tertunduk lemes, Bapak. Di saat itu dia sadar dirinya benar-benar jauh dari hal-hal yang seperti ini. Kau datangi guru, kau ucapkan kalau ia kembali bertanya dengan jawaban tersebut, tapi hati-hati, jangan kau ucapkan dengan lidahmu saja, tapi tanamkan dulu benar-benar. Kalau engkau iktimad, tawakal, yakin sama Allah, engkau tidak bersandar kepada mufti, tidak bertawakal kepada manusia, tapi bertawakal Allah. Maka sang anak pun, Bapak, kembali, lalu dia menyepikan dirinya, dia mengintrospeksi dirinya, dia pun merasa dosanya banyak, taubatan nasuhah. Lalu dia tanamkan dirinya, dia kaji kembali ilmu-ilmu tasawuf yang ia miliki, sampai ia mendapatkan keyakinan, i'tamadtu 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Maka ia temuin lagi, Bapak, sang guru. Ia datangi sang Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, lalu dia meminta izin kembali. Sang guru pun bertanya kembali tentang siapa yang akan memberikan jaminan engkau di sana. Maka sang anak sambil menangis menjawab, Allah. Dia katakan, Allah yang menjamin aku, wahai guru, bukan mufti, bukan wahai guru, Allah yang menjamin aku di sana. Maka sang guru pun senang, sang guru pun bangga, sang guru pun ridha. Maka ia mengatakan, roh idhab bi'idnillah, bi'aunillah, bihifdillah. Pergilah engkau dengan izin Allah, pergilah engkau dengan pertolongan Allah dan penjagaan Allah. Lalu Bapak Ibu, ini rahasia aulia Allah. Ibu bapak, terutama para orang tua kita, sering mendapatkan karomah para aulia Allah, yang alhamdulillah kita para habaib, orang-orang NU, mayoritas umat Islam yakin dan percaya tentang karomat aulia. Nah, subhanallah, Ibu, sang anak pergi ke negeri tersebut. Sampai di negeri tersebut terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, Bu. Dia sampai ke bandar, turun, dia naik pelabuhan, dia membawa catatan alamat tentang sang mufti. Dia sudah teringat tentang mufti, seorang yang baik, seorang yang karam, seorang yang baik. Dia pengen cepat ketemu. Tapi subhanallah, Bapak, ketika ia mendapatkan alamat, dia kaget. Kenapa? Dia menyaksikan rumah mufti penuh dengan orang, dan tidak sedikit yang menangis terseduh-seduh. Lalu sang anak ini bertanya kepada beberapa orang, ada apa dengan rumah ini? Apa yang terjadi dengan perkumpulan ini? Dan mengapa mereka sebagian besar menangis? Maka orang yang ada di situ, Bapak, melihat, engkau orang asing. Iya, aku seorang yang asing, baru nyampe hari ini ke negeri ini. Aku diutus abahku untuk menemui mufti, sang pemilik rumah ini. Orang itu langsung menangis. Fahtat minka ya waladi, lepas darimu wahai anakku. Kenapa? Barusan tadi pagi sang mufti meninggal dunia.
Subhanallah, nangis Pak ini anak, teringat dengan gurunya. Coba aku dulu belum beriktimat sama Allah, bersandar sama mufti, mufti meninggal, mungkin aku akan kembali lagi ke negeriku karena aku tidak bersandarkan kepada Allah. Dia pun bersyukur, dia mantap hatinya, mufti ada enggak ada, Allah penolongku. Lalu subhanallah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hikmah lebih luas Allah bukakan lagi. Lalu dia pun bertanya kapan mayit akan disolatkan. Lalu dia pun hadir ke masjid untuk ikut solat Bapak. Subhanallah, ternyata di negeri itu nggak ada orang alim kecuali mufti, dan anak mufti pun nggak ngikuti abahnya. Nah ini juga naudzubillah, sedih kita Bapak, zaman sekarang banyak orang-orang alim tidak mampu mewariskan anak-anak yang seperti mereka. Tapi insya Allah semua bapak-bapak kiai kita, termasuk sekarang Gus Hasan Sadili dan Hasan Ashari ini, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang meneruskan jejak orang tuanya. Dan kita semua insya Allah anak kandung kita, anak angkat kita, anak murid kita akan menjadi penerus kita. Ketika datang ke masjid Ibu, lalu diletakkan jenazah, lalu berdirilah sang anak untuk mengimami jenazah abahnya. Mungkin karena merasa terpukul, sedih luar biasa menerima beban, sang anak ketika ngimamin sholat Bapak, takbirnya 5 kali. Kan sholat jenazah takbir 4 kali, ini anak takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 5 kali. Sebagian makmum ngikutin, sebagian nggak ngikutin. Habis sholat heboh ribut. Ya itulah orang-orang bodoh, nggak ngerti, nggak belajar ilmu agama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan enggak sah, sehingga mayit enggak mampu diangkat. Yang anak ini pentingnya juga ilmu zahir, ilmu yang namanya tawakal, husnudzon, zuhud, warot, itu batin kita yang memiliki. Nah ilmu batin harus dibarengi juga dengan ilmu zahir, paham ilmu alat sehingga tahu ini maknanya apa kalimat ini ketika dibaca dengan dhammah, dengan fathah. Tahu tentang ilmu mantik, tahu tentang ilmu fikih, khilaf ulama dia tahu, bermanfaat jelas. Di sini Allah menunjukkan Bapak, ketika dia saksikan mayit sudah disolatkan, tapi nggak ada yang berani ngangkat, khilaf antara mereka yang hadir, ada yang mengatakan sah, ada yang enggak, maka sang anak yang memang niatnya untuk berdakwah diizinkan Allah memulai titik pertama dakwahnya. Dia pun berkata kepada warga di situ, kenapa mereka ribut? Ya mereka ribut, ada yang mengatakan sah, ada yang enggak. Lalu dia mengatakan, izinkan saya untuk menyampaikan penjelasan tentang hukum sholat yang kita lakukan ini. Subhanallah. Akhirnya dia pun diizinkan Ibu. Dia pun berdiri dengan akhlaknya, dengan tingkah laku sopan santunnya. Dia jelaskan dengan dalil tentang khilaf ulama yang mengatakan tentang hukum sholat jenazah 5 takbir. Singkat cerita, orang pun bengong Pak, orang pun lega, senang melihat ini orang asing yang bisa menjelaskan kepada mereka dengan sebaik-baiknya penjelasan. Lalu mereka bertanya, siapa engkau? Lalu dia mengatakan, aku adalah fulan bin fulan. Siapa gurumu? Lalu dia menyebutkan, guruku Habib Ali bin Abdullah Segaf. Mendengar sang guru yang masyhur namanya, lalu mereka menyaksikan kemampuan ilmu sang anak. Langsung mereka mengatakan, wahai anak muda, berdirilah engkau di samping jenazah, saksikanlah, kami sudah dari tadi pagi kebingungan mencari siapa yang bakal menggantikan almarhum sebagai mufti, dan subhanallah Allah mengutus engkau ke sini untuk menjadi mufti di negeri kami. Langsung dinobatkan Pak jadi mufti, pengganti almarhum. Lalu dia bilang, maaf saya ini orang asing, tidak punya keluarga, nggak punya tempat, nggak punya rumah. Maka orang-orang kampung itu, negeri itu mengatakan, jangan kau bingungkan wahai anak muda, kami kenal siapa gurumu dan kami menyaksikan engkau orang yang soleh, yang alim. Apa yang kau butuhkan akan kami berikan, rumah kami berikan, nafkah kami berikan. Kalau memang engkau ingin menikah, akan kami berikan putri kami kepadamu. Subhanallah, nangis ini anak Pak, teringat lagi tentang gurunya yang mencegah dia untuk pergi sebelum memiliki i'timad kepada Allah. Berkat tawakal sama Allah, segala kebaikan dibukakan oleh Allah. Maka ini perlu ditanamkan kepada santri-santri kita. Maaf, jangan kita ngerasa udah lulus aliyah langsung ngerasa udah punya segalanya, atau sudah hafal ini dan itu langsung kita mengatakan kita sudah luar biasa. Tidak, harus kita miliki terlebih di zaman sekarang Bapak.
Kita yang lemah iman tidak seperti kiai zaman dulu, ulama zaman dulu, mungkin sebongkah emas ditaruh depan mereka, mereka nggak ngelirik. Tapi kita sekarang emas yang di tangan orang kita lirikin. Dunia benar-benar sudah mengambil hati kita, sehingga maaf, insya Allah di Belitang ini pada umumnya, di kecamatan kita, di kampung kita, insya Allah semua pesantren-pesantren, kiai-kiai kita yang hadir saat ini ataupun yang merupakan murid, ada satu pun yang tertipu dengan dunia. Satu lagi Bapak, sifat yang hilang daripada ulama-ulama kita, para asatis kita, yaitu sifat warok, sifat menjaga dari hal-hal yang tidak jelas. Sayang waktunya sampai zuhur lewat, nggak apa-apa Pak, insya Allah. Ya jalannya jauh dari Palembang sini 6 jam lebih Pak, jalannya lagi Masya Allah. Ya ketemu sekarang, insya Allah ketemu lagi. Nah, diceritakan Pak tentang warok. Orang sekarang subhanallah beda dengan orang dulu Pak. Di zaman sahabat Nabi Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, Bapak, kami dihadapkan dengan 10 perkara, yang mana 100 perkara, yang mana 100 perkara ini 99 halal, 1 haram, tapi di tengah-tengah itu diletakkan yang haram, sehingga kami tidak tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. 99 halal Pak, 1 haram, diletakkan di tengah-tengah, kami tidak tahu yang mana yang haram itu berada. Sehingga apa yang kami lakukan? Saking takut keambil sama yang haram yang 1 ibu, 99 yang halal kami lepaskan semuanya. Subhanallah, beda dengan orang sekarang Pak. Kalau dibilang ini 99 haram, ada 1 halal, ada 100 diletakkan di depan kita, 99 haram, yang 1 halal, orang model kita masih berani, siapa tahu dapat yang 1. Padahal dibilang 99 haram, hati-hati, syubhatnya kuat, tapi dia masih berani untuk ngambil, masih menerima bisikan iblis, siapa tahu kau dapat yang halal. Padahal yang halal cuma 1, kemungkinan besar dapat yang haram jelas. Beda dengan sahabat Rasulullah, mereka didapatkan 99 halal, 1 haram, takut keambil yang haram karena nggak dikasih tanda, mereka tinggalkan semua yang 99 yang halal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali menjelaskan,